Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas kedua mata kuliah struktur bangunan 2, yaitu untuk memaparkan sebuah gambar bestek bangunan 3 lantai minimal luas bangunan 1000 meter persegi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Koko Jaya Bakti dari kelas 3C NPM 6520600014 dari program studi Teknik Sipil. Oke, langsung saja karena waktunya cukup singkat, langsung ke materi saja. Di sini saya akan memaparkan sebuah bangunan, yaitu pembangunan Mes Pama Halim Perdana Kusuma yang berlokasi di Jakarta. Sebelumnya saya hanya akan memaparkan beberapa gambar saja, diantaranya yaitu 1. Site plan, yang kedua denah, yang ketiga tampak, yang keempat potongan, yang kelima denah dan detail pondasi, yang keenam rencana kolom dan detail, yang ketujuh rencana balok dan detail. Langsung saja ke yang pertama, yaitu ada site plan. Site plan yaitu berfungsi untuk menunjukkan titik lokasi lahan atau tempat yang akan dibangun terhadap lingkungan sekitarnya, yaitu terhadap akses jalan, terhadap bangunan lain, atau terhadap kondisi alam lainnya. Nah, untuk Mes Pama ini berlokasi tidak jauh dari jalan utama, yang mana aksesnya cukup mudah. Akan tapi di sini tidak diperlihatkan lingkungan atau situasi bangunan lain, hanya ada bangunan mes existing saja di sini. Kemudian langsung ke gambar denah lantai dasar. Mes Pama ini memiliki luas lahan sekitar 700 meter persegi, yang mana panjangnya adalah 33 meter dan lebar 21,6 meter. Bisa kita lihat di sini angkanya ini 21.600 mm dan 33.000 mm atau 21,6 meter kali 33 meter. Bangunan ini dibuat dalam bentuk 14 kamar, yaitu masing-masing kamar atau ruangannya berukuran 6 kali 4 meter. Dan setiap kamarnya memiliki 1 buah kamar mandi. Dengan ukuran ini mungkin bisa untuk menampung 1-2 orang karyawan ya. Di lantai pertama ini kita bisa melihat di sisi depan ini ada lobi, kemudian masuk ke koridor. Setelah kita masuk, terbagi menjadi 2. Sebelah kiri ada 8 kamar dan sebelah kanan ada 6 kamar. Yang masing-masing terbagi antara utara dan selatan. Utara 7 kamar dan selatan 7 kamar. Nah, tepat di depan lobi ini ada tangga untuk akses menuju ke lantai 2. Sebenarnya desain ini cukup sederhana dan simpel dan mudah kita pahami, yang mana hanya pembagian ruang-ruangan kamar saja dan penempatan lobi, koridor, dan tangga. Tangga ini cukup ideal untuk mungkin bisa dihuni, bangunan ini dihuni untuk 100 orang, ini ideal karena tangga ukurannya cukup lebar dan berada di tengah bangunan. Seperti itu. Nah, selain lobi depan ini atau akses masuk ini, di kanan kiri bangunan juga ada, mungkin bisa disebut ini pintu darurat, yaitu pintu yang digunakan untuk alternatif apabila pintu lobi depan atau utama itu tidak bisa digunakan. Kemudian lanjut ke lantai 2. Di lantai 2 ini tidak beda jauh dengan lantai yang pertama.
di mana ukurannya masih sama, pembagian ruangannya masih sama, dan jumlah kamarnya pun masih sama. Seperti yang saya sebut tadi, ini bangunan yang cukup simpel dan mudah dimengerti, tidak beda jauh. Satu kamarnya ukuran 6 kali 4, dan masing-masing kamarnya terdapat satu ruang atau kamar mandi. Yang membedakan di lantai 2 ini adalah adanya bentuk atau layout dari kanopi untuk lantai 1. Jadi kalau tadi lantai 1 itu tidak ada penutup atau atap kanopi, di lantai 2 ini diperlihatkan atap atau kanopi dari lantai 1. Kemudian lanjut di lantai ketiga. Seperti halnya di lantai kedua, lantai ketiga juga tidak beda jauh dengan lantai pertama dan kedua. Pembagian ruangnya masih sama, ukurannya masih sama, dan masing-masing ukuran per kamarnya masih sama, titik tangganya pun masih sama. Jadi kalau kita lihat tangganya ini hanya menerus ke atas antar lantainya ya. Di sini tempatnya. Dan kalau di lantai 3 ini hampir sama seperti lantai 2, ada penutup atau kanopi di bagian depan, yaitu untuk menutup lobi, ya ini untuk penutup lantai lobi lantai 2. Kemudian lanjut ke gambar potongan. Kalau kita melihat di denah, titik potongannya adalah ada di sekitar koridor ini ya. Ini ditunjukkan dengan simbol A atau biasanya disebut dengan potongan melintang. Nah, setelah gambar ini dipotong, nanti akan menunjukkan seperti ini. Di gambar potongan ini menunjukkan struktur bangunan, diantaranya fondasi, lantai, struktur atap, dan struktur pendukung lainnya seperti pintu, jendela, dan lain-lain. Dimulai dari sebelah kiri, biasanya di gambar potongan ini menunjukkan ukuran elevasi atau ketinggian. Di bangunan Mespama ini memiliki ketinggian total kurang lebih 15 meter. Nah, yang pertama ini dari lantai dasar atau dari lantai 1, yaitu memiliki ketinggian dari lantai 1 ke lantai 2 3,5 meter. Itu juga dari lantai 3 ke lantai 2 ke lantai 3 3,5 meter. Kemudian dari lantai 3 ke balok paling atas yaitu 3,5 meter. Kemudian selain ukuran elevasi, biasanya di sini ditunjukkan ukuran panjang, yaitu ini panjang masing-masing kamar, atau di sini adalah ditunjukkan lebarnya 4 meter, 4 meter, 4 meter. Kemudian ada struktur fondasi. Di sini menggunakan fondasi footplat. Di sini menggunakan fondasi footplat dan kolom beton. Seharusnya di sini disebutkan ukuran kolom strukturnya, tapi di sini tidak ada. Saya lanjut saja. Untuk kamar pertama bisa kita lihat di sini ketinggian plafon 2,8 meter. Untuk lantai 1, kemudian 6,3 meter untuk lantai 2, dan 9,8 meter untuk lantai 3. Sebenarnya di gambar potongan ini bisa kita sebut gambarnya kurang jelas karena ada beberapa bagian atau beberapa ukuran yang tidak disebutkan. Mungkin bisa disebutkan di gambar lain. Kemudian di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 11. Ini adalah notasi kolom yang kalau kita lihat di denah itu muncul, kemudian di gambar potongan ini muncul lagi. Kemudian untuk atapnya, bangunan ini menggunakan rangka atap baja ringan dan genteng metal pasir rangka atap baja ringan. Itu cukup ringan, efisien, dan pengerjaannya cukup cepat.
Kemudian kita masuk ke potongan BB atau potongan membujur. Sama halnya dengan potongan melintang, hanya saja titik potong atau garis sumbu potongnya itu membujur antara bangunan. Ukuran ketinggian di gambar melintang dan membujur itu harusnya sama, karena ini dalam satu bangunan yang sama. Ini bisa kita lihat ukurannya sama dengan di potongan melintang 3,5 meter, 3,5 meter. Hanya saja di sini kita bisa lebih jelas melihat rangka atap atau kuda-kuda atapnya itu yang menggunakan baja ringan. Kurang lebihnya seperti ini. Menumpuk pada kedua balok atau tengah ini ada balok 1, menumpuk pada balok atas, kemudian rangka baja ringan dan ditutup dengan genteng metal pasir. Setelah gambar potongan, kita bisa langsung masuk ke gambar tampak depan. Gambar tampak depan ini sebenarnya gambar sebagian dari estetika saja, karena terusan dari gambar potongan yang mana kalau strukturnya dan ketinggian dan ukurannya sudah ditentukan, baru akan muncul tampaknya akan seperti apa, luas lebar bangunnya seperti apa, ketinggian bangunnya seperti apa, kemudian titik-titik jendela dan pintunya seperti apa, atapnya seperti apa. Di sini menggunakan atap limasan dan masing-masing kamar diberi 2 daun jendela. Dan ini tampak belakang dan tampak samping kiri. Di tampak belakang ini hampir sama dengan tampak depan, hanya saja di tampak belakang ini terlihat toren atau penampungan air untuk instalasi air di bangunan ini. Berarti ini torennya berada di bangunan itu dan berada di belakang. Kemudian di bangunan tampak samping kiri ini terlihat berapa lebar dan ketinggian dari kanopi lobi itu sendiri. Nah, kalau kita sudah melihat tampak, kita bisa melihat denah atap dari atas. Jadi ini seperti bangunan dilihat dari atas. Yang mana bangunan ini menggunakan atap limasan, kuda-kuda baja ringan, kita bisa lihat seperti ini. Dan langsung masuk ke gambar rencana pondasi pancang. Karena ini bangunan 3 lantai, makanya menggunakan pondasi pancang supaya kuat ya. Mungkin karena kondisi lahan atau tanah itu bisa dibedakan dan bisa menggunakan pondasi yang sesuai. Kalau di sini disebutkan bahwa menggunakan pondasi pancang. Di sini diberi keterangan yaitu pondasi pancangnya 20 x 20 cm dan pondasi pancang tunggalnya 25 x 25 cm. Nah, P1 itu pondasi 2 pancang dan P2 pondasi tunggal, pancang tunggal. Nah, kalau bisa dilihat ini yang P1 itu rata-rata berada di tengah bangunan. Yang mana mungkin tengah bangunan ini menjadi beban yang terberat daripada di sekitar bangunan. Setelah itu kita masuk ke detail pondasi pancang 2 dan pancang tunggal. Yang pertama ini ada detail pondasi yang 2 pancang. Dari bawah kita lihat ada square bill. Square bill ini adalah beton yang dicor dan diberi tulangan. Dalamnya tersendiri di sini disebutkan 12 meter, cukup dalam. Kemudian di atasnya ada yang namanya lantai kerja. Kemudian di atas lantai kerja
ada begisting batako untuk menyelimuti bagian luar dari beton ini. Kemudian ada beton. Setelah beton masuk ke sleeve dan kolom. Kolomnya itu ini tersendiri berukuran 45 cm kali 45 cm. Kemudian di fondasi pancang tunggal ini hampir sama dengan yang dua pancang, hanya saja ukurannya lebih kecil. Kalau dua pancang ini ukurannya 1,1 meter, kalau yang pancang tunggal ini hanya 65 cm. Kemudian setelah ada pondasi, di atas pondasi ada yang namanya kolom. Di sini bisa kita lihat rencana kolom dari bangunan Mas Halim ini. Ini disebutkan K1 kolom berukuran 45 cm kali 45 cm, K2 berukuran 40 kali 40 cm, dan K3 berukuran 30 kali 30 cm sesuai dengan penggunaan dan beban yang diterima. Seperti halnya di pondasi, kolom yang terbesar atau yang K1 ini rata-rata berada di tengah, dan K2 di sekeliling bangunan, kemudian K1 ini berada di ujung-ujung bangunan. Mungkin karena sekeliling bangunan ini hanya menopang beban yang ringan. Dan setelah rencana kolom, di sini ada detail dari kolom itu sendiri. Yang pertama, K1 ini 45 kali 45 cm, tulangan pokok menggunakan besi diameter 16 dan tulangan ring atau sengkangnya menggunakan besi diameter 8, jarak antar ring 10 cm, menggunakan mutu cor beton K300. Kemudian K2 bisa kalian lihat, K3 bisa dilihat, dan seterusnya. Untuk semua kolom menggunakan mutu cor beton K300. Setelah ada rencana kolom, kita masuk ke gambar rencana balok. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke gambar rencana balok lantai 3. Di sini disebutkan angka plus 7000, yang mana kolom ini berada di ketinggian 7000 di atas 7000 mm di atas permukaan lantai atau permukaan tanah. Bisa kita lihat di sini di gambar rencananya, garis putus-putus ini menunjukkan titik peletakan balok, yang mana di sini ada notasinya B1, B2, dan B3. B1, B2, dan B3 adalah menunjukkan jenis atau ukuran kolom. Bisa dilihat di sini. B1 adalah balok kolom dengan ukuran 30 kali 50 cm, B2 30 kali 40 cm, B3 25 kali 35 cm. Dan S3 ini menunjukkan peletakan atau area bondek. Bondek itu dasar untuk mengecor lantai. Bisa dilihat di sini. Menggunakan spesifikasi plat lantai bondek cor wire mesh M8 tebal 12 cm. Artinya lantai 3 ini menggunakan plat lantai cor dengan dasar cor adalah bondek, dan tulangan cor itu menggunakan wire mesh M8 tebal 12 cm. Dan untuk detail
baloknya itu ada di sini di bawah. Masing-masing balok B1, B2, dan B3 memiliki spesifikasi yang berbeda dan ukuran yang berbeda tergantung dari fungsi dan beban yang diterima balok itu sendiri. Saya rasa cukup sampai sini. Begitulah pemaparan gambar bestek bangunan 3 lantai pembangunan MES Halim Perdana Kusuma. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.